Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semua? Semoga aja seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Kembali lagi nih ke series maraton saham IPO kita kali ini. Jadi ini adalah video ke-6 dari sekian banyak saham IPO yang mau kita review. Ada apa ya di bulan Juli ini? Kayaknya ngebet banget nih untuk jadwal saham IPO. Ya wes lah ya, kita jalanin aja. Semoga semuanya bisa kasih kita cuan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan yang masa penawaran sahamnya itu panjang banget. Lebih dari 1 bulan untuk dari masa penawaran awalnya hingga ke jadwal listingnya. Perusahaan ini juga adalah salah satu saingan dari NPII yang merupakan saham terheboh yang akan IPO di tahun ini. Tapi sayangnya batal. Nah, udah pada tahu kan kita mau bahas saham apa? Ya, bener banget. Siapa lagi kalau bukan PT Hilcon dengan kode ticker HIL. Saham IPO HIL ini juga merupakan salah satu saham yang paling banyak Sobat Maya request ya. Jadi, bagi yang penasaran dengan prospektusnya, jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi PT Hilcon atau nantinya saya sebut dengan HIL didirikan pada tahun 2008 dan bergerak dalam aktivitas perusahaan holding dan juga manajemen konsultasi. Secara grup, HIL ini berfokus pada jasa pertambangan, terutama nikel dan juga batubara, serta konstruksi sipil. Ya, Sobat Maya enggak salah dengar. Konstruksi sipil. Yang bangun jalan, jembatan, bendungan, nah itu tuh keahliannya grupnya HIL. Sebagai salah satu referensi pembuatan video ini, saya tuh juga udah nonton nih video wawancara antara Mirae Asset Sekuritas dengan direktur utamanya HIL, yaitu Bapak Hersan Chiu. Videonya menurut saya bagus banget. Kita tuh jadi tahu ya, mau ke arah mana nih dan fokusnya HIL di masa mendatang itu seperti apa. Bagi yang mau tahu lebih dalam tentang HIL, bisa juga nih nonton video tersebut. Nah, kita lanjut. Ternyata pengalaman HIL di bidang konstruksi sipil itu menjadi salah satu kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh kontraktor lainnya, terkhususnya kontraktor nikel. Di dalam wawancara tersebut, jelas ya bahwa HIL ini di masa mendatang itu akan berfokus pada jasa pertambangan nikel. Dan HIL ini adalah sekaligus kontraktor nikel pertama yang melantai di BEI. Seharusnya sih NPII ya, tapi sayangnya batal listing di bursanya kita. Hingga prospektus ini diterbitkan, HIL memiliki 6 anak usaha dan 1 perusahaan asosiasi. Namun, yang berkontribusi terhadap pendapatannya HIL adalah Hilcon Jaya Sakti atau disingkat HS, yang menyumbang sebanyak 98,65% dari total keseluruhan pendapatan yang diterima oleh HIL. Jadi, untuk jasa pertambangan dan konstruksi yang dibukukan oleh HIL, itu kesemuanya merupakan hasil kerja keras anak usahanya, yaitu HS. Kedepannya, HIL juga berencana untuk mengakuisisi tambang nikel melalui anak usahanya. Namun sayangnya, sampai dengan prospektus ini dibuat, HIL masih belum menemukan tambang yang sesuai dengan kriteria mereka. Berikut ini adalah proyek-proyek jasa pertambangan yang dikerjakan oleh anak usahanya HIL, yaitu HS, dalam 3 tahun terakhir. Bisa dilihat bahwa proyek jasa pertambangan ini didominasi oleh nikel, yang memang menjadi fokus dari HIL. Dan untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut, berikut adalah daftar alat berat yang dimiliki oleh HIL. Jika kita lihat secara keseluruhan, alat berat ini jumlahnya terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Yang berarti memang usahanya HIL ini terus bertumbuh. Coba kita cocokkan dengan laporan laba ruginya ya. Jika kita lihat dari laporan ini, pendapatan HIL memang naik ya dari tahun ke tahun. Kayaknya emang benar nih seperti yang disampaikan Bapak Hersan Chiu di wawancaranya dengan Mirae. Ini adalah momentum paling tepat bagi HIL untuk berada di masa kejayaannya. Jika kita lihat dari laba usaha, kenaikannya juga sangat signifikan ya. Di tahun 2019, laba usahanya hanya 5,7 miliar. Lalu di tahun 2020, laba usahanya naik lebih dari 20 kali lipat menjadi 127 miliar. Dan di akhir tahun 2021, laba usahanya sebesar 506 miliar. Fantastis ya. Terlebih jika kita lihat laporan laba ruginya di kuartal 1 2022, seharusnya di tahun 2022 ini, laba usahanya akan melebihi tahun 2021. Jika kita breakdown, pendapatan usaha terbesar dari HIL berasal dari jasa pertambangan dan peningkatannya sangat signifikan. Untuk pelanggan utama dari HIL ini ada 3 ya, yaitu Sebuku Tanjung Kol, Arga Morini Indah, dan Rohol Energy. Karena penasaran dengan nilai pendapatan yang diperoleh dari Sebuku Tanjung Kol, saya coba mencari informasinya juga nih.
Ternyata terlampir juga ya di websitenya bahwa salah satu kontraktornya adalah Hilcon ini. Cuma yang sedikit membingungkan saya adalah, kan kalau tadi yang kita bahas itu kan project-project yang diterima oleh HS dalam 3 tahun terakhir, itu kan sebagian besar ataupun mayoritas adalah dari nikel. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat di sini, ternyata pendapatan terbesar itu masih dari pertambangan batu bara. Apakah yang dimaksud dengan project tadi itu berbeda ya dengan jasa pertambangan ini? Bagi Sobat Maya yang tahu saya miss-nya di mana, tolong dibantu koreksi ya. Nah, tadi adalah sekilas background dan juga laporan kinerja dari Hill. Sekarang coba kita lihat siapa sih yang ada di balik Hill ini. Untuk memegang saham dari Hill ini ada 2 ya Sobat Maya. Yang pertama adalah PT Hilcon Equity Management yang memegang sebesar 81% kepemilikan saham. Dan yang kedua adalah PT Bukit Persada Indonesia yang memegang sebesar 19% kepemilikan saham. Lalu jika kita lihat dari struktur kepemilikan sahamnya, untuk pengendali dari Hill ini adalah Bapak Hersan Chiu yang sekaligus menjabat sebagai direktur utama dan juga founder dari Hill Group. Saya suka dengan karakteristik dari Bapak Hersan Chiu ini. Dari awal berdiri hingga saat ini masih full in charge dalam mengurus Hill. Semoga aja setelah IPO, visi misi serta fokus dari Hill ini nggak berubah ya, sehingga bisa menjadi perusahaan yang jauh lebih besar lagi di masa mendatang. Coba sekarang kita lanjut melihat struktur IPO-nya. Dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 2,2 miliar lembar saham atau mewakili sebanyak 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Harga penawarannya sendiri berkisar antara 250 sampai 400 sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 884,6 miliar. Lalu dana IPO Hill ini akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah sekitar 55% itu akan dipergunakan untuk modal kerja. Lalu yang kedua, sekitar 45% itu akan digunakan untuk belanja modal yang terdiri dari pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional dari HS. Untuk tujuan IPO-nya cukup oke ya, 55% untuk OPEX dan 45% untuk CAPEX. Semoga aja dengan adanya penambahan dana IPO ini, kinerja Hill bisa lebih cemerlang di masa mendatang. Nah, berikutnya kita lanjut ke jadwal IPO-nya Hill. Nah, untuk masa penawaran awal ataupun book building-nya itu adalah dari tanggal 15 hingga 29 Juni 2022. Lalu untuk masa penawaran umum ataupun offering-nya adalah dari tanggal 14 hingga 18 Juli 2022. Dan rencananya akan listing di bursanya kita pada tanggal 20 Juli 2022. Untuk jadwal IPO-nya ini panjang banget ya. Mungkin karena mikirnya itu ini kan dana yang mau dihimpun itu lumayan besar ya. Jadi roadshow-nya juga harus lama. Lalu coba kita lanjut melihat siapa underwriter dari IPO-nya Hill ini. Ternyata yang menjadi underwriter dalam IPO-nya Hill ini ada 3 ya, yaitu yang pertama adalah BRI Dana Reksa Sekuritas dengan kode broker OD, lalu ada juga Mirae Aset Sekuritas dengan kode broker YP, dan yang terakhir adalah Sukor Sekuritas dengan kode broker AZ. Coba kita lihat track record dari masing-masing underwriter tersebut ya. Kita mulai dari OD. Nah, untuk OD ini di tahun 2021 mengawal 4 saham IPO nih Sobat Maya. Ada WMUU, Rans, MTEL, dan juga WMPP. Nah, dari 4 ini ada 2 yang arah berjilid-jilid. Sementara yang terakhir yaitu MTEL dan juga WMPP itu ditutup di zona merah. Jadi untuk track recordnya OD ini kayak kurang memuaskan ya. Sementara untuk YP lumayan sering ya mengawal saham IPO. Berikut adalah list saham-saham yang pernah dikawal oleh YP di tahun 2021 dan juga 2022. Mayoritas emang naik tinggi ya, tapi tetap aja ada beberapa yang zonk. Dan yang terakhir, coba kita lihat track recordnya AZ. Dalam 2 tahun terakhir, AZ ini cuma mengawal 2 saham IPO ya, yaitu DRMA dan juga ADCP. Sayangnya, alih-alih arah, kedua saham tersebut malah ditutup di zona merah. Jika kita lihat dari track record underwriter, sepertinya akan cukup berat ya untuk mengkerek harganya Hill ini. Terlebih nilai IPO-nya cukup besar. Tapi di bursanya kita nggak ada yang pasti ya. Siapa tahu di saat semua orang pesimis, di saat tersebutlah harganya diangkat. Oke, kita lanjut ke laporan keuangannya. Dari sisi aset terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ya. Aset sejumlah 800 miliar di akhir tahun 2019 terus bertumbuh hingga menjadi 2,4 triliun di akhir tahun 2021. Peningkatan aset ini terutama didominasi oleh pertumbuhan aset tetap yaitu alat berat.
Hal ini bagus ya, karena aset Hill yang bertumbuh itu adalah aset yang produktif. Lalu jika kita lihat dari bagian liabilitasnya, juga terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Nah, untuk jumlah liabilitasnya ini ternyata cukup besar ya. Liabilitas jangka pendeknya lebih besar dari aset lancarnya. Ada kemungkinan Hill ini akan bermasalah dari sisi likuiditasnya, terlebih jika nggak di-maintain dengan baik arus kasnya. Peningkatan liabilitas ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga. Ngomong-ngomong tentang liabilitas, Hill saat ini juga sedang mengalami permasalahan hukum. Yang pertama adalah perkara hukum dengan PT Armindo Piranti Buana. Sebenarnya untuk kasus ini udah selesai, namun pihak penggugat masih mengajukan banding terhadap keputusan dari majelis hakim. Lalu untuk perkara hukum yang kedua, saat ini masih dalam proses persidangan. Jika kita lihat dari kedua perkara hukum tersebut, itu masih belum menimbulkan dampak material terhadap kelangsungan bisnisnya Hill. Ya walaupun begitu, kita harus tetap hati-hati ya terhadap hal ini. Oke, kita lanjut melihat dari sisi ekuitasnya ya, di mana kita bisa tahu nih, pemegang saham lama itu cuannya dari saham IPO ini seberapa besar sih? Jika kita lihat dari sisi ekuitas, ternyata di akhir tahun 2019, ekuitas Hill ini malah negatif ya. Hal ini dikarenakan hingga tahun 2019, Hill malah mengakumulasi kerugian. Lalu bagaikan dongeng di drama Korea, Hill berhasil membalikkan kerugiannya menjadi keuntungan di tahun 2020. Dan kemudian di tahun 2021, ekuitasnya meningkat pesat karena adanya peningkatan modal di setor dan juga memang kembali berhasil mencetak laba yang signifikan. Sayangnya kita hanya bisa melihat historikal laporan keuangan dari Hill ini sampai tahun 2019 aja ya. Jika kita bisa lihat histori di tahun 2019 ke bawah, mungkin akan lebih menarik untuk dianalisa. Tapi apapun itu, jika kita lihat dari laporan keuangan Hill ini adalah perusahaan yang termasuk dalam perusahaan turnaround company. Menarik untuk menyaksikan perkembangan usaha dari Hill ini di masa mendatang. Untuk debt to equity ratio ataupun DER dari Hill ini juga tergolong besar ya. Di akhir tahun 2021, DER-nya itu masih di atas 3 kali. Namun per kuartal 1 2022, DER-nya udah di bawah 3. Bagi yang ingin keep Hill dalam jangka waktu panjang, perlu terus memperhatikan rasio hutang dari Hill ini ya. Nah, kembali ke ekuitas lagi. Untuk penambahan modal di tahun 2021 sebesar 244,1 miliar itu berasal dari dividen saham, baik dividen final untuk tahun buku 2020 dan juga dividen interim untuk tahun buku 2021. Lalu masih di tahun yang sama dilakukan pemecahan nilai nominal saham dari 1 juta per lembar saham menjadi 20 per lembar saham. Sehingga 244,1 miliar penyetoran modal berupa dividen saham saat Hill ini listing katakanlah di harga terendahnya yaitu 250, maka dana tersebut akan langsung berubah menjadi 3 triliun alias auto cuan lebih dari 12 kali lipat. Sedap nggak tuh? Emang ya bisnis IPO ini seru banget. Berarti selain mendapatkan dana dari proses IPO, pemegang saham lama juga udah mendapatkan kenaikan valuasi yang berkali-kali lipat. Dikarenakan adanya penyetoran modal berupa dividen saham tadi, maka pemegang saham lama Hill yaitu Hillcon Equity Management dan juga Bukit Persada Indonesia memiliki kewajiban untuk lock up kepemilikan sahamnya, alias mereka nggak boleh menjual ataupun mengalihkan kepemilikan sahamnya selama 8 bulan semenjak Hill ini listing. Oke, jika pemegang saham lama itu langsung auto cuan, bagaimana dengan nasib investor baru? Apakah akan ketiban cuan juga? Nah, balik lagi ke laporan laba ruginya ya. Apakah Hill ini akan menjadi seperti perusahaan jasa pertambangan lainnya yang selalu membagikan dividen jumbo? Langsung kita bahas ya. Jadi, di dalam prospektus ada dibahas juga nih, bahwa Hill ini berencana untuk membagikan dividen kas dari laba bersih tahun buku 2021 sebanyak-banyaknya sebesar 80%. Lumayan gede juga ya. Eits, tapi jangan senang dulu. 80% dari laba tahun 2021 adalah sebesar 405 miliar. Namun, ternyata udah ada dividen interim dulu nih, yaitu sebesar 206,4 miliar. Berarti yang tersisa adalah sebesar 199 miliar. Masih tergolong besar ya secara nominal. Tapi, ada tapinya nih. Jika kita hitung secara yield, katakanlah Hill ini akan IPO di harga tertingginya yaitu 400,
maka yield dividen jika beneran dibagi sebesar 80% dari laba bersih tahun 2021 itu adalah sebesar 3,3% atau sebesar Rp13,49 per lembar sahamnya. Tapi jika listing di harga terendahnya yaitu di 250, maka yieldnya akan menjadi 5,3%. Lumayan menarik ya. Cuma tetap perlu diperhatikan ya. Manajemen bilang sebanyak-banyaknya 80%. Kalau misalnya mereka hanya membagikan 50%, berarti mereka juga nggak bohong. Lalu untuk tahun-tahun selanjutnya, Hill ini berencana untuk membagikan sebanyak-banyaknya 30% dari laba bersih tahun berjalan. Menurut saya kalau 30% kurang nendang ya untuk perusahaan di bidang jasa pertambangan. Nah, bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, mungkin Hill ini bukanlah pilihan yang tepat. Jika kita lihat dari sisi rasio hutang, maka kemungkinan besar Hill ini nggak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar efek syariah. Namun, bisa jadi nih, ketika adanya penambahan dana IPO, maka Hill ini akan berhasil nih untuk masuk ke dalam kategori daftar efek syariah. Makanya, untuk lebih pastinya, kita tunggu aja ya pengumuman resminya. Nah, dengan prospek bisnis Hill yang akan berfokus pada jasa pertambangan nikel, kira-kira valuasinya di harga IPO menarik nggak ya? Oke, langsung aja kita hitung valuasinya. Nah, kalau kita lihat dari tabel berikut, valuasi Hill secara PER di tahun 2021 cukup oke ya. Tapi untuk PBV-nya masih tergolong mahal. Sementara di tahun 2022, valuasi Hill jauh lebih baik ya. PER-nya sebesar 9,33 kali, sementara PBV-nya akan menjadi 3,59 kali. Coba kita bandingkan dengan valuasi dari perusahaan di sektor yang sejenis. Di sini saya akan ambil contoh perusahaan yang dianggap kompetitor oleh Hill. Jika kita bandingkan dengan kompetitornya, valuasi Hill ini masih tergolong mahal ya. Tapi untuk ukuran saham IPO, ya valuasi ini masih tergolong wajar. Nah, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja Hill dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Pendapatan serta laba usahanya selalu meningkat dari tahun ke tahun. Namun, dari sisi likuiditas lumayan mengkhawatirkan. Jika nggak segera ditangani, maka bisa jadi berbahaya juga nih untuk kelangsungan bisnisnya Hill. Lalu dari sisi prospek usaha jasa pertambangan nikel ke depannya, itu masih sangat seksi. Hill juga masih dipimpin oleh Bapak Hersan Chiu, yang merupakan direktur utama sekaligus founder dari Hill Group. Seharusnya karena hal ini, Hill ini masih akan terus berkembang di masa mendatang. Terlebih, Bapak Hersan Chiu ini juga ada menyinggung nih di wawancaranya dengan Mirai Asset, bahwa ada kemungkinan nih nanti anak usahanya dari Hill itu juga akan melantai di bursanya kita. Tentunya, kalau mau hal tersebut terjadi, harus tetap di-maintain dong harga sahamnya, biar investor itu pada tertarik untuk masuk. Kesimpulan yang kedua, valuasi Hill baik secara PER maupun PBV ini masih tergolong mahal ya jika kita bandingkan dengan valuasi dari kompetitornya. Tapi untuk ukuran saham IPO, valuasi dari Hill ini masih masuk akal. Untuk tujuan IPO-nya juga bagus, 55% untuk OPEX dan 45% untuk CAPEX. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Hill ini ada 3, yaitu OD, YP, dan juga AZ. Nah, biasanya kalau IPO yang underwriter-nya joinan kayak gini, peluang untuk arah itu lebih kecil. Untuk track record masing-masing underwriter udah kita bahas ya, nggak spesial untuk momentum jangka pendek. Kesimpulan yang terakhir, IPO Hill ini menurut saya akan berat nih untuk naik ke harga ARA. IPO-nya jumbo, lalu historical dari underwriter-nya juga nggak menarik. Jarang yang kasih ARA berjilid-jilid, kecuali YP. Tapi nggak tahu kenapa nih, saya merasakan ada kemiripan antara MCOL dan juga Hill. Bisa jadi untuk momentum jangka pendek ini memang kurang menarik. Tapi dalam jangka waktu menengah bisa aja terjadi kenaikan. Jadi saya akan pantau kinerjanya Hill ini dari waktu ke waktu. Siapa tahu aja kinerjanya ya bisa kayak MCOL di masa mendatang. Jadi kesimpulannya saya akan tetap order saham IPO-nya Hill ini. Cuma untuk porsinya saya belum tahu akan pasang berapa. Terlebih ada IPO lain yang jadwalnya itu berdekatan dengan Hill. Nah untuk Hill ini saya juga hanya akan memanfaatkan momentum jangka pendeknya aja. Kalau untuk invest, mungkin saya akan lihat lagi nih dari pergerakan pasar dan juga perkembangan kinerjanya Hill di masa mendatang.
Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi, pastikan Sobat Maya melakukan order itu sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya tentang pemesanan saya, akan saya update di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saham IPO HIL. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih apakah nantinya akan membeli saham IPO HIL atau enggak. Bagi yang merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.